Banjir sungai merupakan jenis banjir yang terjadi ketika air mengalami kelebihan kapasitas di sebuah sungai. Nah, terjadinya banjir sungai ini disebabkan oleh badai yang terus terjadi dalam waktu yang panjang. Biasanya banjir di bagian hulu, arusnya itu bersifat deras dan gerusnya besar tetapi durasinya pendek. Sedangkan di bagian hilir, arusnya tidak deras karena landai tetapi durasinya panjang. Pengurangan risiko besaran. Banjir dilakukan melalui prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan. Prasarana pengendali banjir terdiri atas peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir, pompa, bendungan, dan perbaikan drainase perkotaan. Prasarana pengendalian aliran permukaan dilakukan melalui pembuatan resapan air dan penampung banjir. Video di atas merupakan banjir sungai. Ya, terjadi di bagian hulu yang bersifat deras dan besar. Adapun faktor penyebab banjir sungai yaitu Curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan aliran sungai, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Upaya penanggulangan banjir sungai dapat dilakukan dengan yang pertama, membangun tembok pertahanan dan juga tanggul. Sangat dianjurkan untuk membangun tembok pertahanan di sepanjang aliran sungai yang memang rawan apabila terjadi banjir. Yang kedua, mengatur kecepatan aliran dan debit air sungai. Diusahakan untuk melihat atau memperhatikan kecepatan aliran dan debit air di daerah hulu. Dan yang ketiga, membersihkan sungai dan membuat sudetan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sedimentasi yang terjadi di sungai. Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi dengan cepat dan tiba-tiba akibat curah hujan yang sangat tinggi atau akibat pecahnya bendungan alami atau buatan. Banjir ini biasanya membawa aliran air yang deras, lumpur, dan material lain, sehingga dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, pemukiman, dan mengancam nyawa manusia. Seperti apakah banjir bandang? Hal yang harus dilakukan dalam menghadapi banjir bandang yaitu 1. Persiapan sebelum banjir. Memantau informasi cuaca dan sistem peringatan dini. Menyusun rencana evakuasi dan menentukan lokasi aman. Menyimpan dokumen penting dan barang berharga di tempat yang aman. Menyiapkan peralatan darurat seperti makanan, air, obat-obatan, dan pakaian dalam tas darurat. 2. Tindakan saat banjir terjadi. Segera evakuasi jika ada peringatan dini atau tanda-tanda banjir bandang. Jangan mencoba menyeberangi arus air yang deras. Cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Matikan aliran listrik untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik. 3. Langkah setelah banjir. Tunggu hingga kondisi aman sebelum kembali ke rumah. Periksa kondisi rumah dan pastikan tidak ada bahaya seperti kabel listrik yang terendam. Laporkan kerusakan kepada pihak berwenang dan asuransi jika ada. Bersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur dan material yang terbawa banjir. Mitigasi dan pencegahan banjir bandang. 1. Pemetaan risiko dan zonasi wilayah. Menentukan daerah-daerah yang rentan terhadap banjir bandang dan menghindari pembangunan infrastruktur penting di daerah tersebut. 2. Pembuatan infrastruktur penahan air. Membangun bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir bandang. 3. Reboisasi dan pengelolaan hutan. Menanam kembali pohon di daerah hulu sungai untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air dan mengurangi erosi tanah yang bisa menyebabkan banjir. 4. Sistem peringatan dini. Mengembangkan dan memasang sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi mengenai potensi banjir bandang
kepada masyarakat sehingga mereka dapat segera melakukan evakuasi. 5. Drainase yang baik. Memastikan sistem drainase di daerah perkotaan berfungsi dengan baik untuk mencegah penumpukan air yang dapat memicu banjir bandang. 6. Edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko banjir bandang dan cara-cara penanggulangan melalui program edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga ialah banjir kiriman. Banjir kiriman adalah istilah yang merujuk pada banjir yang disebabkan oleh kiriman sebit air dari wilayah hulu. Pada biasanya, banjir kiriman terjadi karena daerah hulu mengalami curah hujan yang tinggi dan air tidak dapat diserap dengan optimal. Ada beberapa langkah yang dapat membantu mengurangi dampak banjir kiriman. Yang pertama, mengelola saluran air, reboisasi dan penghijauan, penggunaan material permabel, dan pemilihan lokasi hunian. Contoh banjir kiriman itu terdapat pada Kota Bekasi, Jawa Barat, terjadi banjir kiriman dari wilayah Bogor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang banjirop. Nah, semua teman-teman pasti penasaran bukan? Apa sih yang dimaksud dengan banjirop? Mari kita ulik, apa sih yang dimaksud dengan banjirop? Nah, banjirop itu ternyata merupakan genangan air pada bagian daratan pantai yang terjadi pada saat air laut pasang. Banjirop menjadi ancaman loh bagi kita semua pada setiap datangnya musim penghujan di daerah pesisir pantai. Bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur ataupun sarana wilayah, namun juga pada sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Wah, bahaya banget ya. Nah, penyebab banjirop ini ada dua, ada dipicu oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Yang faktor alam itu bisa terjadi karena kenaikan air laut, badai laut, dorongan air, angin ataupun gelombang, pencairan es kutub. Nah, kalau faktor manusia itu bisa disebabkan karena pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, reklamasi pantai, dan juga eksploitasi lahan pesisir yang dapat menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu amblesnya permukaan air dan intrusi air laut. Wah, sekarang akhirnya sampai sini saja mungkin penjelasan kita. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Sekian dari perjalanan kita. Bye-bye. Ketemu kapan-kapan lagi.